Gawat, Ruslan Buton tak takut ditangkap, surat terbukanya viral. Ini kata Rocky Gerung. Hari ini, AHY berkomentar, jangan sampai hungry menjadi angry. Warga yang menjalani karantina di RS Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, diwanti-wanti agar tidak menambah beban tenaga medis. Pesan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menanggapi pemberitaan dengan judul "Karantina Wisma Atlet Kacau, Penghuni Tak Makan dan Berjubel". Kata AHY, kasus seperti ini yang disampaikan dalam berita, yaitu penerapan jarak sosial tidak ketat. Bahkan, makanan saja tidak terurus, harus segera diselesaikan. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru. Perlu cek ulang, apakah ini menjadi kejadian sesaat atau menerus. Semoga protokol penanganan dijalankan dengan disiplin. Saran AHY lewat akun Twitternya. Jangan sampai yang hungry menjadi angry, juga menambah beban tenaga medis kita. Lanjut dia. AHY menekankan, kesehatan dan keselamatan semua rakyat Indonesia, termasuk yang di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran harus diutamakan. Kesehatan pasien dan keselamatan petugas kesehatan harus jadi prioritas, ucapnya. Sebelumnya, Ruslan Buton dukung Said Didu menyuarakan kebenaran. Panglima Serdadu, mantan Trimatra, Ruslan Buton, mendukung mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang telah berani dengan lantang menyuarakan kebenaran dan mengungkap tabir kepalsuan yang selama ini terbungkus rapi oleh pengendali rezim. Ruslan Buton yakin, pernyataan Said Didu tentang kinerja Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bukanlah untuk mencari popularitas atau panggung politik, akan tetapi sebuah bentuk kepedulian yang menjadi panggilan jiwa anak bangsa yang ingin menyelamatkan bangsanya. Anda sudah membangunkan dan menyadarkan seluruh rakyat yang waras dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda untuk bangkit melawan kezaliman, kata Ruslan Buton. Dia pun tidak habis pikir. Ada pejabat yang sering tampil seperti pahlawan, namun bukan hadir untuk memberikan solusi, akan tetapi lebih condong membela kepentingan asing dan asing. Ruslan Buton mengatakan, Said Didu tidak perlu ragu dan gentar menghadapi tantangan kelompok LBP dengan jiwa kesatria. Said Didu diyakini adalah seorang pertarung dan nasionalis. Apakah Ruslan Buton sudah siap dilaporkan seperti Said Didu? Sebelumnya, surat terbuka Ruslan Buton ke Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Kata Ruslan Buton, Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Jelasnya, Ruslan Buton mengatakan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara fahami, atau mungkin karena saudaralah yang telah tersandera oleh kepentingan elit politik. Jelasnya, menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Jokowi mengundurkan diri. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan
demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, pungkasnya. Berikut isi lengkap surat terbuka untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini di tengah pandemi COVID-19. Saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara fahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Di sini, saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Jokowi, yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun, harus jujur, saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Jokowi, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya ada satu. Saudara harus bersikap satria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Jokowi, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan menyelamatkan NKRI. Kendari, 18 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu, mantan Trimartra Nusantara. Rocky Gerung, blak-blakan, sebut istana panik, ekonomi bangkrut. Rocky Gerung berani minta Presiden Jokowi lempar handuk, tangani COVID-19. Presiden Joko Widodo diminta lempar handuk dalam penanganan COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, istana sedang panik karena ekonomi Indonesia bangkrut. Ini suatu keadaan yang bergabung antara kepanikan administrasi penanganan COVID dan kepanikan melihat angka-angka ekonomi yang terus memburuk.
Jadi, gabungan itu menyebabkan orang kehilangan. Orang itu maksudnya istana, kehilangan kemampuan untuk meyakinkan publik. Jadi, dia cari isu-isu baru, supaya ada yang diucapkan per hari. Padahal lebih baik ya, sudah lempar handuk saja kan, Pak Jokowi, katanya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda,